nggak masuk Bu. Bapaknya kena COVID karena kerja di luar kota, terus isolasi. Allah, kasihan sekali ya. Jadi kita doakan semoga bapaknya cepat sembuh. Dan kita jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan taati protokol kesehatan yang ada. Itu langsung saja pada pertemuan pagi hari ini. Maaf, siang hari ini semangatnya pagi jadi ternyata pagi terus. Oke, pada pertemuan siang hari ini Ibu akan menjelaskan yaitu mulai masuk pada bab termokimia. Fokusnya itu pada materi sistem, lingkungan, reaksi isoterm dan reaksi endoterm. Nah, di sini kita tujuannya adalah agar siswa dapat mengetahui pengertian, perbedaan, dan contoh dari sistem lingkungan serta reaksi eksoterm dan endoterm. Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah merebus air dalam panci terbuka? Pernah. Halo. Lalu apa yang kalian rasakan saat tangan kalian letakkan di atas panci? Panas. 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 Luar biasa amat. Oke, selain itu, sebelum air kalian rebus dengan jumlah air sesudah kalian rebus, apakah jumlahnya sama? Tidak. Nggak tahu. Nggak tahu. Beda. Oke, untuk mengetahui jawabannya nanti kita akan perjelas melalui eksperimen dan video yang akan Ibu berikan. Jadi tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kita paham mengenai sistem lingkungan, reaksi eksoterm, reaksi endoterm, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari atau peristiwa di sekitar kita. Oke, langsung saja bisa kita mulai eksperimen untuk pembuktiannya. Ya Bu. Bisa lihat ya. Sudah. Nah, kita langsung saja mulai dulu dari yang sistemnya. Untuk eksperimen sederhana ini, Ibu sudah membawa botol, kemudian ada termos dan gelas terbuka. Ibu bilangin biar nggak endorse. Oke, coba Ibu tuangkan airnya ya ke gelas mineral ini. Nah, di depan kalian ini manakah yang merupakan sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi? Yang terbuka yang mana? Yang ini Bu, yang gelas. Yang tengah. Kemudian Gelas. yang tertutup, Yang tertutup ini. 2 Bu. Ini juga. kalau yang terisolasi, Itu juga Bu. Ini juga. oke. Jadi benar untuk gelas ini merupakan sistem terbuka dan untuk botol itu sistem tertutup. Sedangkan untuk termos adalah contoh dari sistem terisolasi. Ada yang tahu alasannya kenapa ini sistem terbuka, ini sistem tertutup, dan ini sistem terisolasi? Yang terbuka karena nggak ada tutupnya. Yang tertutup karena ada tutupnya. Kalau yang terisolasi, Karena Ya, tutupnya. ada tutupnya. oke, untuk lebih jelasnya Ibu, kalian bisa perhatikan pada gelas ini. Apakah kalian bisa melihat uap air? Pada gelas ini terlihat ada Ya. embun-embun Ya. yang Iya, menunjukkan bahwa air panas ini menguap keluar. Jadi jika dihubungkan dengan tadi yang sudah Ibu jelaskan terkait pemasakan air, itu kenapa jumlah air saat direbus dengan sebelum direbus itu berbeda? Itu karena pada sistem terbuka, air yang mendidih menguap keluar, tidak ada penutup untuk menghalangi air tersebut keluar. Dan selain itu, pada sistem terbuka ini suhunya nanti juga akan berubah, suhunya akan turun
karena tidak ada dinding yang menghalangi untuk perubahan suhu. Begitu juga dengan tertutup. Walaupun tertutup, tetapi kerapatan untuk menghalangi suhu ini berpindah tidak bisa menahan perubahan suhu. Sedangkan pada sistem yang terisolasi ini, di sini ada perlindungan ganda. Jadi ada 2 ruang. Ada penutup satu dan masih ada penutup yang satunya lagi. Jadi untuk massa dan temperatur pada sistem terisolasi ini sangat-sangat terjaga. Begitu penjelasannya. Apakah sudah paham? Paham. Ibu. Ibu. Jadi tentang sistem, kemudian Ibu akan menjelaskan tentang yaitu lingkungan. Jadi lingkungan di sini yang dimaksud adalah sesuatu atau faktor yang nantinya akan mempengaruhi si sistem, yaitu air. Di sini bisa berupa wadah ini ataupun udara sekitar. Nantinya lingkungan yang akan mempengaruhi bisa berupa nanti suhunya berubah ataupun bentuknya berubah sesuai wadah yang digunakan. Nah, dari pengertian sistem dan lingkungan ini, di sini kita dapat mudah memahami dan membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Di sini yang pertama reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang terjadi perubahan kalor dari sistem ke lingkungan. Dan sebaliknya untuk reaksi endoterm terjadi perubahan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, untuk memahami mengenai reaksi eksoterm dan endoterm lebih lanjut, bisa disaksikan video yang akan ditampilkan di depan. Silakan menyaksikan. Hello everybody, welcome back to Teach Me to Science, and today we're going to be talking about exothermic versus endothermic processes. First, let's talk about what an exothermic process is. In an exothermic process, heat is released or heat leaves your system. Typically, in an exothermic process, the object gets hot. For example, when you light a match, the chemicals create an exothermic process which creates heat in the form of a flame. Lighting a match is also an example of converting chemical energy into heat or thermal energy. Another process which is an exothermic process is your combustion engine in your car. If you've ever touched the hood of a car after it's been running, then you know that this is an exothermic process because the hood of your car gets hot. This process turns chemical energy into kinetic energy. An endothermic process is an example of heat being taken in by the system. An example of this is ice melting, because ice is typically colder than the environment it's in, which means that ice takes in heat energy and begins to melt. Another example of an endothermic process is the sun warming up the cold water in Lake Superior. If Lake Superior is our system and the sun is our surroundings, energy is being transferred from the sun to Lake Superior. Alright, now that we've defined exo and endothermic, let's take a look at a couple of different examples. Pause the video and try and find out if these are exo or endothermic processes. Alright, so an iced tea in the hot sun will likely warm up because energy from the sun is being transferred to the iced tea. This means that the iced tea is taking in energy, which is endothermic. In the case of photosynthesis, the plant is taking in energy from the sun, which is also an endothermic process. It's important to note here that I'm considering the flower to be my system and the sun to be my surroundings. How about the reaction that takes place in a hot pack? Hot packs give off heat, which is a classic sign of an exothermic process. If the hot pack is my system, then it is transferring heat to the surroundings, like your hands. Alright, and finally the baking soda volcano. There's no reason for you to know this, but when a baking soda volcano goes off, it gets cold, which means that it is endothermic.
The cold reaction will take in heat from the surroundings. Thank you for watching. If you could please like this video and subscribe to my channel, I would appreciate it. Bye! Oke, setelah melihat tayangan video tadi, untuk membuat kalian lebih paham mengetahui perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, Ibu akan membentuk beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas. Nanti kelompoknya bisa depan belakang saja biar lebih cepat. Dan tugasnya itu nanti kalian mencari contoh dari reaksi eksoterm dan contoh dari reaksi endoterm dalam kehidupan di sekitar kalian. Silakan bisa mulai dengan kelompoknya. Dan untuk contohnya harus berbeda dari video yang telah Ibu tayangkan ya. Oke, silakan. Saya cari yang di buku, dari yang eksoterm, aku endoterm, aku terus. Oke. Oke, anak-anak tugasnya bisa dicari, bisa dari buku, bisa dari internet, atau mungkin bisa dari jurnal-jurnal yang terkait. Itu sama aja internet ya. Oke, silakan dicari. Nanti kemudian setelah dicari informasinya, kalian bisa kaitkan materi yang kalian pelajari saat ini dengan informasi yang ada dan dihubungkan. Ya. Kan aku dapat di internet kayak gini nih. Udah dapat belum di buku? Ini baris. Tapi Ini lumayan sih. Digabungin aja kali ya. Nanti buat kesimpulan depan coba. nanti kita pilih aja sih. Oke. Jadi ini ya, sama ini. Iya. Oke, aku catat. Oke, bagaimana? Sudah ketemu kok di buku dan di internet. Untuk contoh yang reaksi endoterm apa? Endoterm mendung dulu. Oke, berarti kalian sudah paham ya? Sudah. Kalau begitu langsung saja salah satu teman kelompok maju ke depan untuk menjelaskan contoh dari reaksi eksoterm atau endoterm yang sudah dicari. Silakan. Kan majuan. Mau aja lah, males. Ya udah. Bu, saya maju. Iya, silakan. Oke, silakan. Apa contoh dari reaksi endoterm? Jadi reaksi dari endoterm itu mendung kayak sekarang mendung. Kenapa begitu? Bisa dijelaskan alasannya? Kan tubuh kita kan panas, Ya. sedangkan lingkungan kita kan dingin. Jadi dari luar dari luar masuk endoterm. Oke, udah benar. Tepuk tangan dulu. Jadi benar ya. Reaksi endoterm itu adanya pembentalan dari lingkungan ke sistem. Jadi tubuh kita akan merasa berat saat mendung akan hujan. Dan terima kasih ya dan dulu. Sudah kita pelajari pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Semua sudah paham? Sudah. Sudah. Oke, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat dan menjadi ibadah untuk kita semua. Amin. Nah, untuk pertemuan kita pada minggu depan, Ibu akan melakukan percobaan sederhana yaitu tentang materi kalorimeter. Jadi silahkan kalian persiapkan dan kalau bisa alatnya sudah dirakit. Nanti untuk alat bahan akan Ibu berikan. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.